Selamat pagi, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih kerana pagi ini bisa hadir di saat teduh untuk sama-sama menyapa Yesus, bersama-sama dengan Dia, duduk jenuh di kaki Yesus. Mari kita sama-sama menandakan tanda kemenangan Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih kerana telah membangunkan kami seawal pagi ini. Terima kasih di atas istirahat kami sepanjang malam tadi. Terima kasih untuk hari yang semalam dan rahmat serta berkat kepada kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di atas segala dosa-dosa kami, agar kami dikuduskan, ditahirkan, agar kami layak hadir di hadirat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu ya Tuhan. Tutup bungkuslah ruangan kami pada pagi ini. Berkatilah segala peralatan yang kami gunakan untuk saat teduh pagi ini. Berkatilah juga kami yang bertugas pada hari ini ya Tuhan, agar kami bisa membawa teman-teman kami masuk ke hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu, membawakan pujian dan penyembahan di hadapan. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami pada pagi ini, agar doa-doa kami sampai kepada Yesus dan juga Allah di surga. Kami di sini merindukan Engkau ya Tuhan. Pandanglah kami, agar kami tetap Engkau kasihi selama-lamanya. Ya Tuhan, sambutlah nyanyian-nyanyian kami yang tidak seberapa ini. Kami bawakan pujian ini di dalam doa kami. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian untuk Allah, agar Dia mendengarkan kita, walaupun kita orang yang kecil. Namun kita mempunyai hati yang besar untuk mengasihi Dia. Ya Tuhan, kepadamu kami sentiasa bersyukur kerana Engkau selalu menumpangkan tangan-Mu ke atas kami, berkarya di dalam hidup kami, memimpin setiap langkah kami. Terima kasih sungguh kami ucapkan ya Tuhan. Hanya kepadamu kami muliakan selama-lamanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya Allah Bapa, sungguh Engkau baik hati. Sungguh Engkau setia kepada kami, walaupun kami selalu lupa kepadamu. Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Engkaulah satu-satunya benteng keteguhan kami. Ya Bapa, kami di sini anak-Mu, orang yang berdosa. Namun Engkau tetap membuka tangan-Mu memeluk kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, kerana Engkau kami masih hidup sampai saat ini. Kuatkanlah roh-Mu di dalam kami ya Tuhan, agar kami bisa berjalan di dalam dunia ini selagi kami masih hidup di sini. Namun surga-Mu tetap menjadi idaman di dalam hati kami. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami. Dengarkanlah suara anak-anak-Mu yang hadir pada saat teduh pagi ini. Ya Roh Kudus, kami merindukan Engkau. Hadirlah bersama kami pada saat teduh ini. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami. Kuatkan kami agar kami selalu teguh berdiri memuliakan nama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami
dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami ya Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu
dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Oh, kami memuji nama-Mu, ya Tuhan yang maha tinggi. Engkaulah Allah kami yang termulia, ya Tuhan, kami puji nama-Mu. Oh, diri mendengarkan suaranya dengan hati kita. Terima kasih, ya Allah Bapa, Engkau sungguh indah. Berkatilah anak-Mu yang terkasih, Veroncia, untuk membawakan firman. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Agar perkataan menembusi hati kami. Agar kami mendengarkan Engkau dengan sepenuh hati kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini saya akan fokus pada dua ayat. Yang pertama di ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Menjadi murid Yesus, mau mengikuti, berarti punya kepercayaan terhadap orang yang kita ikuti. Mengikuti Yesus berarti percaya kepada Yesus. Percaya bukan sekedar percaya, tetapi beriman. Wujud nyata dari iman kita adalah persembahan. Apa yang dapat kita persembahkan? Apa yang bisa kita berikan? Saat baca ayat ini, saya diingatkan menyangkal diri adalah bagaimana saya mempersembahkan sesuatu yang berharga dalam hidup saya, mempercayakan kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang pegang kendali. Bukan lagi saya yang mengatur atau ambil alih, tetapi memberi tempat bagi Tuhan untuk berperkara. Penyerahan total ini merupakan penyangkalan diri, dan ini tidak gampang. Ada yang harus kita sangkal, yaitu kedagingan kita. Saat kita menyangkal diri, berarti kita sudah tidak ada kuasa, tidak ada otoritas terhadap, tidak ada kuasa untuk apa yang telah kita persembahkan. Jadi kita benar-benar menyerahkannya kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengambil alih, yang turut campur, dan yang melakukan apa sekehendak Tuhan. Penyangkalan diri ini adalah proses yang terus-menerus. Mungkin saat ini kita mempersembahkan suatu hal, tetapi berjalan dengan waktu, dengan perkembangan iman kita, kita diminta untuk menyerahkan sesuatu hal yang lain. Misalnya saat ini kita diminta untuk mempersembahkan perasaan kita, kepahitan kita. Berjalan waktu, kita mampu mempersembahkan pergumulan kita yang lain, mungkin dalam pekerjaan, orang-orang yang kita kasihi, mempersembahkan masa depan anak-anak kita, dan mempersembahkan diri kita sendiri. Saat menyangkal diri berarti ada salib yang harus kita pikul. Menyangkal diri dan pikul salib adalah satu paket. Saat menyangkal diri, kita melalui proses yang tidak mengenakan atau tidak nyaman. Inilah salib kita. Poin kedua yang mau saya bahas, yaitu pada ayat 27. Pertanyaannya, mengapa untuk menjadi murid Yesus kita harus menyangkal diri dan memikul salib? Karena pada ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus tidak mau kita binasa. Yesus mau mendapatkan kita hidup dalam kekudusan, dan perbuatan-perbuatan kita adalah benar saat ia datang untuk menghakimi. Semua kita dapat jika kita telah melalui proses sangkal diri dan pikul salib. Tujuan sangkal diri dan pikul salib bukanlah untuk kita, bukanlah untuk Tuhan, bukan buat Yesus, tetapi buat diri kita sendiri. Bahkan Yesus telah memberi contoh bagi kita. Yesus telah menyangkal diri terlebih dahulu. Ia memberikan teladan. Ia menyangkal diri menjadi sama seperti kita manusia, dan ia memikul salib hingga wafat di kayu salib. Ada dua hal penting yang membantu kita dalam proses penyangkalan diri
dan pikul salib, yaitu pertobatan dan peran Roh Kudus. Kita tidak dapat menyangkal diri sebelum kita mengalami pertobatan. Dan tanpa kuat kuasa Roh Kudus, kita tidak mampu memikul salib. Saya ambil contoh Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Mereka adalah rasul-rasul yang luar biasa. Mereka mengalami penganiayaan, menyangkal diri dan pikul salib selama misi pewartaan mereka. Ada dua kesamaan dari Petrus dan Paulus. Mereka sama-sama mengalami pertobatan. Sebelum menyangkal Yesus, pertobatan Petrus yaitu setelah dia menyangkal Yesus, ia bertobat, dan Saulus yang sebelumnya memburu dan membunuh pengikut Yesus. Setelah bertobat, mereka menerima pencurahan Roh Kudus, di mana Petrus menerimanya saat Pentakosta dan Paulus menerima saat penumpangan tangan oleh Ananias di Kisah Para Rasul bab 9 ayat 17. Dua hal inilah yang membantu mereka pada penyangkalan diri dan memampukan mereka untuk memikul salib. Mari kita lihat ada dua ayat dari surat Rasul Paulus kedua pada jemaat di Timotius bab 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak memalu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Pada surat pertama Rasul Petrus bab 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kedua rasul ini sama-sama menguatkan kita dalam penderitaan, dan mereka fokus pada kedatangan Tuhan saat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mari kita merenungkan, apakah kita mau menerima tawaran Tuhan, menyangkal diri, mempersembahkan apa yang berharga dalam hidup kita, mempersembahkan apa yang Tuhan minta saat ini, memikul salibnya. Dan mari kita persiapkan diri kita supaya saat Ia datang dalam kemuliaannya, Ia mendapati kita yang telah dimurnikan dan pantas menjadi bagian dalam kerajaan-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas firman yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kami ya Tuhan, bagaimana untuk menjadi murid-Mu. Kami percaya segala yang Engkau ajarkan adalah baik bagi kami sendiri ya Bapa. Ampuni kami yang selama ini masih jatuh bangun. Tuhan Yesus, kami mohon rahmat-Mu. Kami mohon rahmat pertobatan. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya memampukan kami untuk kami boleh mempersembahkan bagian yang terbaik kepadamu, bagian yang paling berharga bagi kami, untuk kami boleh semakin dimurnikan, dan kami juga dimampukan untuk memikul salib kami masing-masing. Kami ini adalah manusia biasa, dan kami sadar Tuhan bahwa kami sungguh membutuhkan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, jangan biarkan firman ini berlalu begitu saja, tetapi boleh merema dalam hidup kami. Kami berdoa juga untuk Bu Vila dan Pak Paulus ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus beserta anggota keluarga mereka ya Bapak. Engkau jauhkan dari segala yang jahat, dan Engkau berkati setiap apa yang mereka kerjakan, dan setiap pelayanan mereka boleh semakin bertumbuh dan semakin memberkati banyak orang. Engkau juga memberkati kami pelayan-pelayan. Engkau tutup bungkus kami beserta keluarga kami ya Bapa. Engkau juga tambahkan segala karisma yang kami butuhkan. Engkau jauhkan dari segala roh-roh perpecahan, roh-roh intimidasi, roh iri hati. Biarlah kami punya kesatuan hati untuk melayani-Mu ya Bapa, supaya
semuanya boleh untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk semua anggota KPH, sekeluarga besar KPH, biar kami semua juga mempunyai misi yang sama, kesatuan hati, dan setia menjalankan 5 senjata untuk menjalankan misimu, merebut jiwa bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk komsel malam hari ini ya Bapa, kiranya Engkau tutup bungkus setiap pelayan Tuhan, setiap yang hadir, dan setiap ruangan dan perlengkapan yang kami gunakan untuk komsel malam hari ini, terutama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu bekerja dan merebut semakin banyak jiwa lagi ya Bapa untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk hari ini, kami mau persembahkan ya Bapa setiap aktivitas kami hari ini, setiap rencana kami hari ini, biarlah Engkau yang menyempurnakannya, Bapa. Setiap yang kami kerjakan dan kami lakukan, setiap perkataan kami, biarlah boleh setur dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi terang-Mu ya Bapa. Biarlah kerajaan-Mu semakin nyata di dunia ini, mampukanlah kami ya Bapa. Amin. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Mari kita foto.